Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tutorial Dasuki Jezi. Kali ini kita akan coba cek kompresor. Ini ada kompresor yang sudah lama tidak terpakai. Cuman dulunya ini kalau tidak salah kasus dari evaporator bocor, kena tusuk pisau sehingga terhisap dari sini. Hari ini saya akan coba kuras dan ganti oli, apakah kompresor ini masih berfungsi atau tidak. Ini kompresor satu pintu merek Panasonic. Dulunya kita lepas dari kulkas Panasonic karena evaporator bocor dan dihidupkan sehingga air yang ada di evaporator terhisap oleh mesin. Kita akan coba lakukan pengecekan apakah kompresor ini masih bisa dipakai atau tidak. Setelah kita kuras kompresor dari oli dan air, tadi sudah saya kuras dan saya buang. Kita akan isi dengan oli. Pertama kita cek dulu pakai multi tester apakah ada sambungan atau tidak. Di kumparan dalamnya masih tersambung atau sudah putus. Kita cek pakai multi tester. Di skala 200 kilo ohm. Kelihatan atau tidak? Tidak kelihatan. Kelihatan kayaknya kalau saya dari sini kelihatan tuh di angka 1. Kita coba cek pinnya. Oke, nyambung. Terus kita cek sama bodi. Tidak, berarti tidak ada sambungan ke bodi. Aman, nyaman. Kita pasang lagi overload dan PTC nya. Ini namanya overload protector. Otomatis jika panas berlebih ini akan mutus sendiri, resistensinya semakin tinggi, jadi secara otomatis akan memutuskan arus dari listrik ke kompresor. Dan ini adalah PTC yang kemarin saya jelaskan. PTC ini adalah singkatan dari positif temperatur kooperatif. Dia juga mempunyai resistensi. Semakin tinggi resistensinya akan secara otomatis
memutuskan arus listrik ke kompresor sebagai pembantu starting, juga sebagai otomatis, bisa juga disebut dengan relay, dan fungsinya juga sebagai saklar, memutuskan dan menyambungkan arus listrik ke kompresor. Setelah kita cek pin soketnya masih nyambung, kita pasang relay. Kita butuh kabel colokan untuk pengetesan. Dan sambungkan ke sini. Selama pengecekan kita harus pasang tang ampere untuk mengetahui ampere yang masuk. Tidak kelihatan ini, kita balik saja gini. Kelihatan itu di angka netral 0,00. Kita colokkan, semoga masih bisa hidup. Maaf, belum stop kontak, belum disambung ke listrik. Alhamdulillah hidup, tapi suaranya nyaring. Ini karena apa? Tidak ada oli. Jadi kalau kawan-kawan menemui kompresor yang bunyinya nyaring, itu kemungkinan juga karena oli berkurang atau habis. Kita akan masukkan oli. Usahakan kalau oli, di penggantian oli disamakan dengan jenis freon. Misal kompresor ini pakai freon R134, jadi pemakaian oli harus disamakan. Ini R134. Ini oli yang tadi. Kita masukkan lewat nepel pengisian sini yang telah kita pasang nepel. Selanjutnya kita hidupkan. Perhatikan perbedaan bunyi setelah pengisian oli. Bunyinya agak tidak nyaring lagi. Kita akan buang sisanya.
kita akan tambahkan oli. Tambahkan sedikit lagi karena pengisian oli ini kurang lebih untuk kompresor satu pintu adalah 250 ml. Kelihatan ampernya. Ampere 044 344 kita cukup ke 04. Dan jangan lupa pakai taspen untuk keamanan pengecekan arus listrik. Siapa tahu ada arus listrik yang masuk, untuk safety. Oke, terima kasih telah menyaksikan video saya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Sangat mudah untuk pengecekan dan pengisian oli kompresor. Yang harus diingat, jangan sampai salah untuk pengisian olinya. Kalau kompresor R134 pakainya oli juga R134, Revigen 134. Nah, bagaimana Bang kalau oli R134 dikasih freon lainnya atau sebaliknya? Kalau kompresor dengan freon R134 dikasih oli misal R600, tentunya itu tidak direkomendasi, karena jika diisi oli R600 freonnya R134 akan timbul panas berlebih ataupun tegangan ampernya pun jadi makin tinggi. Juga pengaruh pembekuan, juga
agak lama, tidak normal seperti kalau R134 dikasih oli R134 ataupun R600 kasih freon R600. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.